Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bila kita senantiasa mengingatkan atau mengajak diri pribadi untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga kita selalu diberikan petunjuk dan hidayah. Salawat dan salam tak lupa pula kita pasrahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah sebagai contoh tauladan yang selalu mengajak manusia untuk ke jalan yang benar, minaz zulumat ilan nur, dari alam kegelapan dan alam terang benderang. Sudah sewajarnya kita sebagai hamba Allah yang selalu mempunyai kehilapan dan kesalahan untuk sadar dan kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Di mana di dalam kita mengarungi kehidupan ini pasti ada yang dinamakan kesulitan atau ujian. Namun segala ujian itu adalah merupakan sebagai bukti keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana jangankan kita sebagai manusia, nabi pun itu akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti terjadinya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam yang diuji dengan keimanan, yang dibakar rajanya oleh Raja Namrud, kalau tidak salah itu raja beliau, karena berkat keyakinan beliau sehingga api itu tidak memakan sedikit pun, jangankan badan, pakaian beliau pun tidak akan terbakar, karena itu adalah berkat keyakinan atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita sebagai orang awam pun sering diuji dengan beberapa tahap. Oleh karena itu ujian ini bagi orang yang beriman itu adalah suatu anugerah sebenarnya, karena kita sering dicoba harta, dicoba kemewahan. Apakah kita sanggup menerima dengan melepaskan iman? Nah, tentunya tidak, karena iman ini adalah satu-satunya yang paling berharga di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita menjalankan apa sebagai tujuan hidup kita tetaplah dalam iman, walaupun berbagai macam kesulitan. Tetaplah kita bersyukur atas apa yang telah diberikan. Kalaupun rezeki kita atau nasib kita buruk, tetaplah bersyukur. Artinya itulah yang telah kita terima. Namun jangan sekali-kali kita melepaskan iman kita, bahwa iman kepada Allah Subhanahu wa taala itulah iman yang paling tertinggi. Artinya harta yang paling berharga adalah iman. Mutiara yang paling berharga adalah iman. Apalagi kita diuji dengan bermacam
cobaan, hinaan, pujian, semua itu. Dan kita jangan terpesona bahwa nasib kita adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira demikian saja apa yang saya dapat sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk diri pribadi, keluarga, dan untuk kita semua. Saya akhir saja mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.